Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauci di channel Ngapakpedia. Oke, sesuai dengan judul yang teman-teman baca bahwa kali ini kita ada update terbaru info Dapodik Dasmon ya. Jadi di web Dapodik Dasmon itu ada berita terbaru hari ini tanggal 22 Maret 2022. Silakan untuk PAUD ya. Untuk PAUD, SPS, KB, dan TK. Di sini teman-teman bisa lihat Kepala Satuan TPA, SPS, KB, dan TK. Ya. Jadi yang sekolah lain yang merasa tidak disebutkan di sini nggak usah nanya. Gitu ya. Oke. Nah, di sini adalah beritanya kita sehubungan dengan surat tanggal 24 Januari akan diadakan survei ya, survei untuk PAUD dan lain sebagainya yang tadi disebutkan di atas. Survei ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 minggu dan pengisian survei dapat diselesaikan kurang lebih ya 30 menit, gitu ya. Nah, kemudian yang mengadakan survei ini adalah Bank Dunia, begitu teman-teman. Ini terkait dengan status kepemilikan kepala sekolah, siswa, guru, dan lain sebagainya, dan masalah insentif, gitu ya. Barangkali mau ada insentif buat guru PAUD? Wah, amin ya teman-teman ya. Oke, mari kita bahas saja langsung linknya, surveinya di sini kita klik saja langsung. Walaupun saya bukan PAUD, tapi saya bisa buka ya teman-teman ya. Karena kita bisa membaca-baca dulu sebelum kita mengirimnya. Begitu. Tadi sudah saya coba, ternyata kita meskipun tidak mengisi, kita bisa melihat soalnya sampai selesai terlebih dahulu. Jadi ini bisa dicek, dibaca dulu, lalu mau jawabnya seperti apa gitu bisa. Nanti kita tinggal kembali dan buka ulang ya. Untuk langkah pertama seperti biasa kita klik lanjut saja. Nah, di sini adalah informasi tentang PAUD-nya ya. Jadi sebelum mengisi teman-teman baca judulnya. Bagian satu adalah tentang PAUD ya. Jadi provinsinya di mana, kabupatennya di mana. Ini diketik saja ya. Misalnya Jawa Tengah, lalu Banyumas, begitu misal. Kemudian apakah PAUD dikelola oleh pemerintah atau dikelola secara pribadi? Nah, ini PAUD-nya kalian nih ya, Bapak Ibu kepala sekolah ya. Itu dikelola oleh pemerintah atau oleh swasta. Tinggal dipilih misalnya pilih ini gitu ya. Kemudian pertanyaan ketiga, dalam 12 bulan terakhir manakah dari sumber berikut yang menyediakan dana untuk PAUD? Nah, ini tinggal dijawab saja. Kalau pemerintah pusat ada dananya untuk PAUD, ya harusnya ada ya, BOP ya. Kemudian pemerintah daerah ya silakan dicek apakah dari daerah kabupaten kota ada dananya. Kemudian apakah ada iuran dari orang tua? Kemudian adakah organisasi yang memberikan dana kepada PAUD-nya gitu atau ada yang donasi, warisan, sponsor ya, penggalangan dana begitu ya. Penggalangan dana orang tua atau wali itu beda dengan pembayaran dari orang tua siswa ya. Karena kalau ini penggalangan dana berarti kayak iuran yang tidak pasti, tapi kalau pembayaran dari orang tua siswa itu biasanya kayak SPP, misalnya setiap bulan rutin begitu. Itu bedanya begitu setahu saya ya. Kemudian apakah ada program lain atau dana pribadi? Kalau ini dana pribadi saya pilih ya saja, pokoknya saya sering dana pribadi. Gitu ya. Oke, sikut curhat. Nah, kemudian setiap jenis jenis jabatan yang tercantum di bawah ini sebutkan jumlah tenaga pendidik dan kependidikannya. Di sini hati-hati. Ini terutama karena di PAUD banyak yang menjabat 2 posisi atau lebih ya. Jadi untuk kasus tenaga kependidikan yang memiliki lebih dari satu jabatan, mohon diklasifikasikan di kategori yang paling mempresentasikan peran utama mereka. Sebagai contoh, misalnya saya kepala sekolah PAUD, misalnya satu, tapi saya juga sebagai tenaga administrasi keuangan dan ini administrasi lainnya. Tapi fokus saya itu sebagai kepala sekolah, maka saya cukup menjawab di sini satu, lalu di bagian ininya yang nol. Walaupun sebenarnya saya mengerjakan ini, tapi kan presentasi utama saya adalah sebagai seorang kepala sekolah dari PAUD tersebut. Misalnya begitu, ya. Jadi kalau guru juga sama, gurunya berapa, guru pendamping berapa, dan seterusnya tinggal diisi. Kemudian untuk berapa jumlah anak yang terdaftar di PAUD, ini kalian tinggal dicek di Dapodiknya atau boleh pakai perkiraan. Ini ya, mohon berikan perkiraan jika tidak tahu secara pasti. Ini kenapa bisa dikatakan tidak tahu secara pasti? Karena yang mengisi ini adalah kepala sekolahnya ya. Yang mengisi ini adalah seharusnya kepala sekolahnya, bukan operator. Ya, walaupun kadang ada kepala sekolah yang sekaligus jadi operatornya, gitu ya.
Ini tinggal dijawab saja jumlahnya, sekali lagi gunakan angka ya, misalnya 2, 6, 2, dan seterusnya. Kemudian frekuensi layanan belajar setiap minggu. Jadi dalam satu minggu itu kalian berangkat berapa hari? Dalam satu minggu, misalnya Senin sampai Jumat ya, berarti 6 hari. Kemudian dalam satu hari itu berapa jam di PAUD-nya? Misal dari jam 7 sampai jam 10 berarti 3 jam. Ya, bukan jam pelajaran, tapi jam real 60 menit, begitu ya. Tulis dalam jam. Kemudian, jelaskan tingkat kesulitan Anda dalam mengakses internet. Pilih aja sangat sulit. Kalau memang sulit, ya ini sesuai kondisi kalian ya. Pernahkah Anda menggunakan Sispena? Ya, ini tinggal dipilih saja pernah atau belum pernah. Bagaimana tingkat kesulitan dalam mengakses Sispena? Ya, tinggal dipilih saja sesuai ke yang kalian rasakan gitu ya, teman-teman ya. Tapi sedikit kode. Oke, next kita lanjut ya. Ini kalaupun kalian tidak ngisi juga kita bisa lanjut teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa next saja. Kalau mau baca-baca dulu bisa, gitu ya. Mau mempelajari dulu juga bisa teman-teman. Oke, kita next dulu. Nah, kemudian ini hati-hati informasi tentang responden kepala sekolah. Nah, di sini berapa usia Anda? Itu usia si kepala sekolah ya. Karena hati-hati jika yang mengisi ini adalah respondennya guru yang disuruh jadi operator. Jadi ini bukan usia gurunya, tapi usia dari kepala sekolah PAUD-nya. Itu berapa usianya? Misalnya 30 gitu ya. Udah tulis angka saja. Pendidikan tertinggi yang telah ditempuh. Nah, ini kepala sekolahnya lulusan terakhirnya apa gitu ya. Kalau S1 ya pilih S1 saja. Nah, kemudian kita bahas tentang pengalaman kerja ya. Di sini berapa tahun bekerja sebagai kepala PAUD di PAUD yang sedang mengisi ini, gitu ya. Jadi di kondisi sekarang itu misalnya saya di PAUD ini sudah 1 tahun jadi kepala sekolah ya tulis saja 1. Kemudian tahun bekerja sebagai kepala PAUD secara keseluruhan. Artinya jika pernah jadi kepala sekolah di sekolah PAUD lain ya dihitung. Misalnya dulu di PAUD A saya pernah 2 tahun, di PAUD B saya 1 tahun, jadi totalnya ada 3 tahun, begitu. Kemudian untuk tahun bekerja di perlan lain di PAUD secara keseluruhan, tidak termasuk sebagai kepala. Artinya misalnya pernah jadi guru, pernah jadi sekedar operator saja, begitu. Ya masukkan saja secara keseluruhan. Misalnya di PAUD A dan di PAUD B di total. Misalnya saya sebelum jadi kepala sekolah pernah 2 tahun jadi operatornya saja atau gurunya saja, begitu ya. Kemudian tahun bekerja di luar PAUD ini misalnya sebagai guru di sekolah dasar, guru di SMP, perguruan tinggi dan lain sebagainya atau sebagai tutor pendamping anak ya tinggal diisi berapa tahun pengalaman kerjanya yang hubungannya dengan dalam pendidikan. Kemudian tahun bekerja di pekerjaan lain yang tidak terkait dan memberikan dukungan pendidikan ya ini misalnya di pengalaman kerja di luar dunia pendidikan. Begitu ya. Kemudian berapa jam dalam seminggu Anda bekerja di PAUD? Ya tinggal ditulis saja, misalnya dalam 1 minggu itu ada 6 hari masuk dan dalam sehari 3 jam ya tinggal dikali 3 jam dikali 6 hari berarti 18 jam. Begitu ya, dalam seminggu ya. Kemudian yang ke-13, sebutkan seberapa sering Anda melakukan kegiatan di PAUD seperti di bawah ini. Misalnya, apakah Anda sering melakukan perubahan struktur? Ya, dijawab saja. Saya mengacu pada standar nasional yang untuk mendukung PAUD. Jawab saja setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, kurang dari 1 tahun atau bahkan tidak pernah. Gitu ya. Ini kan tinggal dijawab pertanyaannya gampang. Terus kemudian ini dalam 12 bulan terakhir seberapa sering PAUD menerima jenis evaluasi dari eksternal? Ya tinggal dipilih ya. Misalnya apakah ada pemeriksaan mengenai kualitas struktural, misalnya tingkat kualifikasi guru dan tenaga pendidikan, ini tinggal dijawab. Ini masalah gampang. Tinggal sesuai kondisi PAUD kalian dan namanya survei nih teman-teman ya, namanya survei, jawab saja real karena kan di sini tidak ada keterangan PAUD mana. Kalian hanya diminta mengisi dari provinsi dan kabupaten. Tidak ada identitas PAUD-nya. Jadi aman. Rahasia teman-teman ya. Jadi jawab saja sejujur-jujurnya. Begitu ya. Karena tidak ada identitas dari PAUD kalian. Hanya sekedar kabupaten dan provinsi. Apakah PAUD sudah terakreditasi? Ini ya gampang, masalah akreditasi gampang. Ini juga tadi sudah masalahnya gampang. Ini gampang. Kemudian ini juga
pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan gampang tidak perlu saya jelaskan ya. Nah, ini yang masalah insentif ya, kalian ya terserah, kalau saya sangat penting semua. Siapa tahu ya teman-teman ya. Ya ini dipelajari silakan kalau yang terpenting ini insentif ya teman-teman ya. Oke ya, oke lah ya. Kemudian seberapa kuat pendapat Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut? Ya udah, misalnya PPA ini mendukung peningkatan kualitas, setuju atau tidak? Ini masalah setuju nggak setuju saya nggak usah jelaskan ya, tinggal dijawab saja. Nah, kemudian masalah akreditasi nih, sejauh mana hal-hal berikut berdampak terhadap kemampuan Anda dalam proses pengajuan akreditasi? Nih, terlalu banyak pekerjaan administrasi yang harus dilakukan, apakah ini sangat berpengaruh terhadap Anda? Karena banyaknya administrasi yang harus dibuat, misalnya banyak ya, iya misalnya. Kemudian kalau tidak terlalu pengaruh ya sedikit-sedikit aja, kemudian misalnya biasa aja tuh, nggak ngaruh, biasa aja, B aja gitu ya, pada batas tertentu. Misalnya itu kecil, misalnya kalian merasa administrasi itu kecil dan bisa dikerjakan semuanya tanpa merasa terbebani, ya tidak sama sekali gitu ya. Tinggal dilanjutkan saja ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Kemudian, sejauh mana persoalan-persoalan berikut memengaruhi kapasitas PAUD untuk terakreditasi? Nah, ini masalah-masalah terkait akreditasi. Apakah PAUD-nya kalian itu kekurangan atau ketidakcukupan tempat dan bahan untuk belajar, misalnya buku, buku bergambar, ya. Kalau memang merasa kekurangan sangat banyak, ya pilih saja banyak. Kalau kekurangannya sedikit, pilih sedikit. Kalau masih standar-standar saja, pilih pada batas tertentu. Kalau malah kelebihan, ya tidak ada kekurangan sama sekali. Begitu ya. Kemudian diteruskan ke pertanyaan berikutnya. Itu gampang, tinggal jawab saja ya. Kemudian, apakah Anda punya akses pelatihan untuk peningkatan pemahaman tentang standar nasional pendidikan? Nah, kalian punya akses nggak tuh mengenai ini ya? Kemudian pertanyaan ini ya dijawab saja, misalnya tidak ya udah tidak gitu ya. Kemudian tinggal kirim gitu ya. Kalau sudah kirim berarti sudah selesai dan ini waktunya cuma 2 minggu ya teman-teman ya. Jadi waktunya cuma 2 minggu. Silakan teman-teman dikerjakan, nggak usah nunggu-nunggu kapan. Kalau tahu informasi ini ya sudah langsung buka linknya, kerjakan. Nih, waktunya 2 minggu dari tanggal 22 Maret. Lebih baik segera dikerjakan. Siapa tahu ada kabar gembira buat teman-teman PAUD ya. Jadi itu saja informasi yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian. Dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam ngapak video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.